Ya, kita praktek ya ini ya, latihan atau dipraktekkan bahasa Arab dalam Al-Quran. Kemarin sudah dicobakan, ada tinggal sedikit lagi ayatnya itu inna, coba perhatikan ya. Inna, inna syani'aka, inna syani'aka, inna syani'aka, inna syani'aka, perhatikan, huwal abtar, inna syani'aka, huwal abtar, huwal abtar, inna syani'aka, inna syani'aka, huwal abtaru, ya, huwal abtar, inna syani'aka huwal abtaru. Ini apanya lagi? Inna syani'aka. Inna syani, inna syani'aka huwal abtar. Huwal abtar. Najwa sudah hadir? Sudah. Sudah. Balkis? Sudah. Sapira? Sudah. Sudah. Coba perhatikan ini tulisan sedikit lagi. Abtaru. Salah. Abtaru. Ini dia. Inna syani'aka huwal abtar. Coba kalau membaca ayat ini sudah bisa semua. Anak-anak belajar yang baru-baru pun sudah bisa. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Tapi yang kita kenal berbentuk a'taina satu, kemudian K-nya memang sudah kenal, cuma kita tidak tahu jabatannya karena dia berdekatan atau bergandeng dengan kata kerja. Sedangkan selama ini pelajaran kita bergandeng dengan kata benda. Seperti li rabbika. Li rabbika itu bisa kenal li huruf jar, kemudian robbi yang dijarkan oleh li, kemudian K adalah kepunyaan atau mudhofun ilaih. Sedangkan wanhar tidak. Ini lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ustadz tidak mencari apa, cuma coba diingat-ingat kira-kira ini, nanti tunggu pertanyaannya. Syani'a. Syani'a. Seperti ini. Syani'a. Terus ada lagi di belakangnya ada K. Ya, ada K. Ada di belakangnya K. Ada di belakangnya K. Coba diperhatikan dari bentuk-bentuk pelajaran yang dari nomor 1 sampai 8. Sekarang Sapira dulu. Kira-kira bisa nggak menguraikan, kan ini 2 kata ini, susunan kata ini sudah dipelajari kah ini apa belum? Misalnya syani'aka ini, pernahkah model begini? Apakah kata kerja? Apakah kata benda? Coba. Bagaimana Sapira? Sapira dulu. Syani'a. Sampai di situ aja. Syani'a. Enggak, kalau bentuk kata kerja
bentuk kata kerja yang 14 itu ada model begini? Enggak. Enggak. Kalau begitu, kalau enggak ada harapan bisa mengerti. Nah, sekarang ada K di belakangnya. Kalau ini kan ada K di sini. Ya. Tapi ini adalah kata kerja. Kata kerja kota 14 fi'il madhi. Berarti K-nya ini memang kita tahu bahwa ini kata ganti dhamir. Cuma ini belum dipelajari. Kita yang sudah kita pelajari dulu kepunyaan. Nah, bisa nggak mengerti ini? Kalau atau pertanyaannya begini, apakah ada bentuk kata kerja yang 14 model ini? Tidak tadi kan? Lalu ada K di belakang. Silakan Najwa lagi. Coba kalau sudah dipelajari uraikan, kalau belum ya katakan belum. Najwa. Syani'ah belum. Kalau K itu domir apa namanya? Iya, dhamir. Tapi kalau yang belum dipelajari kan ini, kalau bergandeng dengan kata kerja 14. Ini berarti makanya Ustadz tanya, ini kata kerja 14 ini enggak? Ingat-ingat bentuk-bentuknya. Coba pindah ke Balkis. Ini kan dua kata ini. Oh, Syani'ah. Andai kata ini kan, andai kata tidak pun misalnya tidak pakai baris ya, andai kata tidak pakai baris seperti ini. Coba main terka-terka saja dulu. Kalau ini bentuk fi'il madhi 14 kan sudah tahu bentuknya. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartuna. Sekarang gandeng dengan dhamir, berarti belum dipelajari dhamirnya sudah. Nah, ini bagaimana kira-kira? Syani'ah belum, K-nya udah. Nah, lalu yang Ustadz tanya sekarang, Syani'ah ini diperhitungkan apakah kata kerja salah satu kata kerja 14 atau enggak? Bukan. Berarti sudah dipelajari kalau gitu. Berarti kalau tidak kata kerja 14 dia kan berarti kata benda itu. Ya. Berarti kalau kata benda berarti sudah dipelajari. Nah, coba Nawal. Sudah dipelajari nih, kalau sudah ceritakan bagaimana. Kalau belum dipelajari ya memang belum. Ini sudah 3 orang, sudah 4 ya sama Nawal. Sudah Ustadz. Bagaimana? Sani'anya belum, K-nya sudah. Ya, sani'anya ini apanya yang belum? Sudah. Bapaknya yang sudah. Kalau ini diulangi ya, sama-sama perhatikan Safira, Najwa, Balkis. Kalau ini kan K-nya sudah belajar ini, tapi kita nggak ngerti apa jabatannya. Karena yang pelajaran kita selama ini ada K, tapi di depannya apa? Kata benda atau kata kerja? Kata benda. Berarti ini sudah dipelajari. Berarti ini kata benda ini. Sebab nggak ada yang mirip dengan 14. Berarti ini sudah dipelajari. Berarti syani'a atau sani'u atau sani'i, berarti ini kata benda. Yang punya, yang ini kepemilikan ini. Jadi kepemilikannya K. Kalau ini nggak kepemilikan ini. Belum dipelajari lah. Makanya Ustaz nggak mau menerangkan. Kalau K yang di sini bukan kepemilikan.
Kalau ini kepemilikan. Jadi bedanya, ya kalau kepemilikan itu di depannya dia bergandeng terkait dengan kata benda. Menandai kata benda mudah aja. Pokoknya tidak semodel 14 itu dia berarti kata benda. Untuk sementara, nanti ada pula. Berarti ini sudah dipelajari. Jadi memang ya begitulah telitinya kita belajar itu. Jadi maunya tadi semuanya jawab begini, syani atau saniat atau sanuat dan sebagainya, itulah ini sudah dipelajari antara yang dipunyai dengan kepunyaan. Berarti saniat ini kata benda, walaupun karena apa alasan? Karena tidak sesuai dengan kata kerja yang 14. Ya, berarti memang goyang juga ya. Nah, sekarang ini lagi. Pertanyaan satu-satu ke Nawal dulu. Huwa ini bentuk kata apa ini, Nawal? Menurut yang sudah dipelajari? Domir. Ini adalah domir, betul ya? Domir atau kata ganti ya. Domir atau kata ganti. Oke, betul. Cuma nanti kalau ditanya, baru ini lagi. Coba ini Sapira. Al-abtaru, bentuk kata ini bentuk kata apa ini Sapira? Kata benda. Kata benda. Bagus, betul. Apa tanda kata bendanya Sapira? Alif lam. Ada alif lam. Itu aja. Nah, berikut untuk 2 orang lagi. Susunan seperti ini, Najwa dulu. Susunan seperti ini sudah dipelajarikah ini Najwa? Huwal abtaru? Huwa sudah. Enggak, yang huwal abtaru? Kalau abtaru kan kata benda, huwa dhamir, itu sudah dijawab tadi. Nah, kalau disusun seperti ini sudah pernah belajar seperti ini apa belum, Najwa? Sudah. Sudah ada seperti ini. Wal abtaru. Balkis. Ya, rapiin lu. Apa Ustaz? Gimana? Balkis sudah ada susunan seperti ini di pelajaran kita pola 1 sampai 8. Wal abtaru. Sudah. Pola keberapa? Huwa pola ke-1, al-abtaru ke pola ke-4. Enggak, susunan kalimat saya tanya. Wal abtaru seperti. Belum berarti. Ya, berarti belum ada seperti ini. Wal abtaru. Yang ada, andai kata kita mau belajar juga, yang bagaimana dibuat ini? Coba. Masih Balkis. Menurut pola yang dipelajari 1 sampai 8. Kalau mau diinginkan juga, menurut pola yang sudah kita pelajari, yang mana mau diganti, yang mana mau di apa? Coba. Kalau pokok kalimatnya huwa, pelajaran keberapa itu? Pelajaran kedua. Itu coba buat ini pelajaran kedua. Huwa abtarun. Bagus. Itu baru modelnya. Huwa abtarun. Gitu ya. Huwa abtarun. Tapi kalau huwal abtar pakai alif lam dia tidak. Belum dipelajari. Paham Nawal, Najwa, Sapira? Jadi paham ya, itu dia. Jadi di surat Inna a'taina kal kausar ini yang kita mengerti bentuknya a'taina 1, K mengerti cuma dia tidak berfungsi sebagai kepunyaan. Kalau al-kausar kita mengerti bahwa ini kata benda pakai al, cuma kita tidak mengerti jadi apa jabatannya. Fasolli tidak mengerti. Li rabbik pasti wajib tahu. Wanhar tidak tahu juga. Inna tidak tahu. Syani'a aka berarti tahu kita ini antara kata benda dan kepunyaan. Huwal abtar kita susunannya tidak mengerti, cuma huwa adalah kata benda, al abtaru adalah
kuat kata ganti domir, al-abtaru adalah kata benda. Ya, begitulah kemiskinan kita baru kalau mau melihat Al-Quran dengan menggunakan bahasa. Kita kan praktek, tapi lumayan sudah ada yang tahu sedikit-sedikit. Kalau mengartikan mungkin sudah tahu kalau soal arti. Jadi banyak orang mengerti di terjemahan kadang-kadang, tapi tidak mengerti di susunan bahasa. Sebenarnya terjemahan itu dipengaruhi oleh bahasa. Misalnya kalau inna, coba ada nggak pernah mengerti apa artinya inna? Bukan inna pendek ya, inna apa artinya? Belum. Artinya kalau ini sesungguhnya kami. Tapi kalau inna saja sesungguhnya. Kalau inna bulat ya sesungguhnya. Tapi kalau inna gitu, ya kalau inna gitu, maka pakai kami itu. Kalau a'toina, bentuknya sudah tahu ini fi'il madi. Artinya telah memberikan kami, ini kaminya. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kami. Ini ka, apa artinya ka? Apa arti ka? Kamu laki-laki. Ya kamu laki-laki atau engkau. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kami kepada engkau. Engkaunya di sini maksudnya Muhammad ini ya. Al-Kausar. Pernah nggak dengar cerita Al-Kausar? Belum? Sapira sudah pernah dengar Al-Kausar? Cerita-cerita atau keterangan ustadz atau ustazah? Belum? Guru di SD atau di SMP? Ya, di SMP, sekarang SMP ya. Al-Kausar adalah ada yang mengartikan nikmat yang banyak atau telaga nanti di surga ada namanya telaga Al-Kausar. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kami kata Allah kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu kan seperti diangkat menjadi rasul, nikmat yang dipakainya, nikmat kehidupan, mendapat ajaran Islam, itu nikmat yang banyak ya. Oleh karena itu, ini makanya artinya maka sholli, maka sholatlah engkau Muhammad. Maka sholat atau dirikan atau sholatlah engkau Muhammad li rabbik, bagi Tuhan engkau. Ini sudah tahu ini, bagi Tuhan engkau. Jadi maka sholatlah engkau Muhammad karena Tuhan engkau, jangan karena yang lain. Kalau kita kan masih ada sholat karena takut sama ayah, sama ibu, karena ingin melihat teman. Jadi Nabi Muhammad, karena nikmat sudah kami beri kepada engkau yang sangat banyak, maka sholatlah engkau karena Tuhan engkau. Ya, jangan karena yang lain. Ya, ikhlas karena Allah. Wanhar, ini kalau artinya dan berkurbanlah engkau. Nanti sudah Idul Fitri, cerita orang dekat, ini sering dibaca orang. Inna a'tainakal kausar, fasalli li rabbika wanhar. Ini soal terjemah ya. Terjemah itu makanya terjemahan itu sangat mempengaruhi susunan bahasa. Jadi sesungguhnya kami kata Allah telah mendatangkan kami atau memberikan kami kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak. Karena kami sudah beri kepada engkau yang banyak, maka sholatlah engkau Muhammad karena Tuhan engkau. Maka di sini dan berkurbanlah engkau Muhammad. Tapi di sini tidak disebut lagi li rabbik. Cobalah kalau mau belajar ya, kalau mau belajar terjemahan. Dan berkurbanlah engkau. Enggak ada aturannya kan, ini kan perintah juga. Sholatlah engkau Muhammad karena Tuhan engkau. Mestinya di sini berkurbanlah engkau karena Tuhan engkau. Kan gitu. Tapi tidak dibuat. Itu nanti masalah tafsir lagi, masalah terjemahan. Bisa nggak jawab? Kenapa nggak disebut kalau di sini sholal engkau Muhammad karena Tuhan engkau. Kalau di sini berkurbanlah engkau Muhammad karena Tuhan. Kenapa nggak dibuat li rabbik lagi sini? Bisa menjawabnya? Enggak kan? Enggak. Jadi sebagian menafsirkan orang memberi maksud begini. Kalau sholat itu mesti betul-betul karena Tuhan engkau. Enggak boleh karena yang lain. Tapi kalau wanhar, mestinya memang berkurbanlah engkau Muhammad karena Tuhan, tapi enggak dituliskan lagi. Kenapa?
Seandainya, ini berandai, andai kata ada orang yang berkurban bukan karena Tuhan, bukan karena Tuhan engkau, nggak ikhlas, sudah ada manfaatnya. Coba apa manfaatnya kira-kira? Ayo siapa yang bisa jawab? Kalau sudah mau orang berkorban, ada manfaatnya sama orang. Apa manfaatnya? Ayo berlomba. Najwa, Balkis, Nawal, Safira. Kalau sholat tidak karena Tuhan, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau berkorban tidak pun karena Tuhan ada manfaatnya. Coba apa manfaatnya? Ayo berlomba. Tabluminanas. Ya, itu yang jelas-jelas lah. Apa itu? Yang jelas-jelas. Kalau sholat tidak karena Tuhan engkau kan nggak nampak manfaatnya. Kalau yang jelas-jelas manfaatnya kalau orang berkorban apa? Ayo. Misalnya dia berkorban memotong kambing atau memotong sapi dia, tapi bukan karena Allah, mungkin karena yang lain-lain dah. Tapi sudah ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Coba. Ayo Safira, Najwa, Balkis, Nawal. Waduh, pandai kalian. Ini sudah apa manfaatnya? Enggak dapat? Memberikan rezeki lebih kepada orang lain. Ya, yang jelas-jelas lah manfaatnya. Coba hampir. Coba jelaskan saja apa manfaatnya. Itu hampir itu. Itu masih bahasanya masih di langit. Yang nyata coba. Tolong menolong. Hah? Tolong menolong sesama manusia. Itu pun masih di langit. Coba yang jelas coba jelaskan manfaatnya. Masih bahasa langit itu. Bahasa di bumi buat nyata-nyata gitu. Apa manfaatnya? Ayo, Safira. Misalnya ada orang berkorban. Biasanya orang berkorban itu motong sapi atau motong hewan. Lalu kan dikasihkannya dagingnya itu. Apa manfaatnya? Ayo. Manfaat. Untuk makan orang miskin. Untuk makan. Apa? Iya. Ya, berarti sudah makan daging orang. Kan gitu aja. Jadi walaupun dia misalnya andai kata dia tidak karena Allah, tidak karena Tuhan engkau, sudah ada juga manfaatnya. Ya misalnya ria macam-macam, dia berkorban itu ujub supaya dipuji orang, tapi kan yang jelas orang sudah makan daging. Nah, tapi kalau sholat tidak karena Allah, nggak ada manfaat sama orang pun nggak ada. Ya, nah, itu mulai penjelasan. Nanti kamu akan sampai ke situ. Kalau sudah tingkat mahasiswa, sudah SMA, ya macam Balkis kan sudah SMA-nya, mulai berpikir itu. Begitu bahasa Al-Quran itu. Jadi nanti ditanya, kenapa kok Pasolli ada di belakangnya Rabbik, kok Wanhar tidak? Sama-sama perintah. Itu jawab. Sebagian penafsir mengatakan begini. Gitu tuh. Makanya Opung katakan begitu. Itu kajian, makanya kalau rajin mengaji nanti cucu-cucu Opung semua, anak-anak Opung, berarti pintar. Kalau sudah tua-tua, dia hebat-hebat semua berpikirnya. Ya. Inna syani'aka. Kalau inna apa artinya inna yang pendek? Dapat? Enggak ya? Dia laki-laki. Oh enggak. Kalau inna ini apa artinya tadi? Inna. Sesungguhnya kami. Kalau ini inna? Sesungguhnya. Gitu aja. Kalau ini sesungguhnya gitu aja. Ini sesungguhnya. Ini yang tadi kata benda sesungguhnya yang benci. Jadi orang, ini orang yang tidak suka. Syani'un artinya orang yang benci. Sesungguhnya orang yang benci kepada engkau Muhammad, maksudnya tidak suka dia berkorban mengikuti perintah Muhammad, huwal abtar. Dialah yang putus. Dialah yang putus keberkatan hidupnya. Jadi orang itu, dianya orang itu yang putus keberkahan hidupnya. Jadi hidupnya di dunia ini tidak manfaat. Bermanfaat hidup di dunia ini kalau mengikuti apa kata Nabi Muhammad. Oke, itu dia kalau sudah menerjemah kita. Kan dipandu oleh bahasa. Nah, terakhir kita pindah
ke surat An-Naba. Lihat ya di bawah. Pendek-pendek saja. Kita tutup lagi. Bulan puasa mengajinya sebentar, tapi praktek dalam Al-Quran. Ini surah, apa namanya ini? Kalau surah yang ini? Ada namanya di sini. Coba terka. Oke. Surat Al-Kautsar, arti nikmat yang banyak ya. Nah, sekarang ini surat An-Naba. An-Naba ya. Orang mulai dulu kalau masa kecil-kecil Nawal hafal itu Nawal. Sekarang masih hafal Nawal? Enggak. Sudah lupa. Udah lupa. Itulah dulu waktu bilang sama Opung dulu bisa. Sekarang banyak orang hafal-hafal Quran itu lupa. Opung gitu juga. Murah lupa. Kalau enggak dihafal. Nah, sekarang ini saja pelajaran kita dulu ya. Ini apa pangkalnya? Siapa dapat? Coba. Dapat. Pangkalnya saja. Surat An-Naba. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Ya. Nah, itu aja dulu ya. Coba. Lihat. Amma. Kan gini ya. Amma. Coba diterka. Siapa? Bisa nggak? Mana tahu cucu Opung pintar ya. Nah, coba diterka ini. Bacaannya adalah amma. Amma. Halo, bisa nggak? Bisa nggak? Kenal apa dengan ini apa enggak? Enggak. 4 orang, keempat-empatnya nggak kenal ya. Jadi ini, perhatikan ya. Ini aslinya sebelum dia bergabung seperti itu, aslinya ini. Wajib kenal setelah itu ya. Gitu. Ini dia. Yang mana yang sudah dipelajari? Jawab. Nawal dulu. Bentar. Lihat catatan. Ayo. Anma sudah. Sudah. Yang mana yang sudah dipelajari? An. Ma belum. Belum. Balkis? Yang mana sudah dipelajari? Annya sudah. Ma belum ya? Belum. Najwa? Dari An ya? Iya, pertanyaannya yang mana sudah dipelajari? Sudah. Ma? Sudah pernah diajarkan ma. Ma kata penanya ada, mahasa, itu ada itu. Tapi kalau ini belum. Kan ada dulu, mahaza, matilka, itu kata penanya, apakah ini belum. Namanya ma istifham. Sapira ya. Ini namanya ma mausul namanya. Ya. Ma kata benda juga, tapi dia adalah mausul namanya. Bukan mahaza, matilka itu ma istifham. Jadi menurut undang-undang tajwid, kan orang belajar tajwid. Kalau masuk nun mati ke ma, maka dihilangkan, melebur nunnya ke ma. Dibacalah amma. Cuma alifnya ini ada pula undang-undangnya, maka tidak dipakai lagi. Anma. Jadi sebenarnya yang anma ini, Sapira, apa namanya kedua-duanya ini? Ayo Sapira. Halo, hilang. Hilang ya. Jadi Najwa, Balkis, hilang juga. Ya Ustadz. Hilang, enggak? Kedengaran? Kedengaran?
Oh ya, karena gambarnya hilang. Nah, jadi Nawal ada? Enggak ya? Ada. Kok diam aja? Enggak ada gambarnya nih. Jadi ini Ada. Sapira. Oh, hilang ya. Jadi Anma ini, maka ini dipakai sebenarnya my